Polemik usulan makan bergizi gratis didanai zakat, MUI ingatkan syariat hanya untuk fakir miskin. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta untuk mengkaji lagi soal rencana Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bakhtiar Najamuddin mengenai pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis. Anwar mengatakan ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat. Namun demikian, Anwar menyarankan agar pemerintah memulai program makan bergizi gratis secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Sebab syariat mengatur dana zakat hanya boleh digunakan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu. Di sisi lain, menurut Anwar, sumber daya alam saat ini dikuasai oleh negara. Jadi saatnya pemerintah mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Program makan siang gratisnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ternyata masih pakai anggaran pribadinya dia. Kata gue ini anak abah nggak usah tahu, entar takutnya makin panas. Buat kalian yang masih nagih, sekolah anak saya belum ada makan gratisnya Pak. Tunggu dulu Memunah, bertahap sayang. Lu kata sekolah cuma sekolah anak lu doang, sekolah di Indonesia, Kagak. Banyak sekolah di Indonesia. Apalagi lu pada yang kagak ikutan milih Pak Prabowo malah pada menghujat Pak Prabowo itu, udah kagak usah nanyain makan siang gratis mulu. Kan situ yang bilang kagak butuh makan gratis. Gue sih nggak kaget ya kalau Pak Prabowo itu masih menggunakan anggaran pribadinya untuk membantu rakyat Indonesia. Dulu waktu masih jadi TNI atau masih jadi Kemhan, kalau nggak salah dia juga sering pakai anggaran pribadi untuk membantu negara Indonesia deh. Kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Lihat nih, enak banget bacot ketua DPD ngomong kayak gini guys. Nih, ketua DPD usul gunakan dana zakat untuk biaya makanan bergizi gratis. DNA negara kita gotong royong. Katanya nih, saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu sekan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Kata Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Kenapa enggak potong gaji kalian aja Pak? Anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan menteri-menterinya, DPRD hingga provinsi kabupaten. Kayak gitu aja, ngapain ngurusin pengen ngembat zakat juga? Zakat kan orang pribadi ya kan, pengen ngasih orang lingkungan yang terdekat sekitar. Ini kalian udah ngambil pajak negara, udah ambil itu aja, kenapa nggak pangkas itu aja udah fasilitas-fasilitas kalian. Pengen ngembat zakat lagi, kalau nggak mampu udah bubarin aja makan gizi gratisnya. Hal ini langsung disetujui loh oleh Edi Wuryanto dari Komisi 9 DPR RI ini. Katanya ya kenapa nggak? Beliau bilang kita nggak boleh membatasi orang yang mau berkontribusi terhadap negara. Saya udah tahu sih, kalau negara ini emang desperate banget untuk mengumpulkan anggaran yang digunakan untuk operasional makan siang gratis. Mulai dari berbagai wacana ngutang ke Cina, pakai uang bekas korupsi, memotong anggaran infrastruktur, sampai make 20% dana desa. Tapi yang nggak lewat zakat juga kali Pak. Pertama, menerima zakat itu ada golongan spesifiknya loh. Kalau dana ini dipergunakan untuk makan siang gratis yang memukul rata kondisi ekonomi siswa, ya ini namanya penyelewengan dana zakat. 2. Dana zakat ini aja belum bisa menyantuni seluruh fakir miskin yang ada di Indonesia. Dana zakat ini hadir untuk memberikan proteksi kepada masyarakat miskin yang katanya dipelihara sama negara. Nah, tujuan utamanya aja belum bisa tercapai. Nah, ini dananya mau dicuil lagi buat membiayai kewajiban negara yang lain. Yang ketiga,
Emangnya sama pemberi zakat bakal setuju kalau uang sedekahnya dipakai untuk merealisasikan janji kampanye Presiden Prabowo? Daripada pakai dana zakat, kenapa nggak potong aja sih tunjangan sama gaji besar DPR? Atau menteri-menteri di kabinet Gedut Presiden Prabowo? Coba, narasi ini dibawa ke DPR, toh mereka juga penyelenggara negara juga kan? Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita kok minta pemerintah pusat mengkoordinasikan apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Saya mengusulkan gimana kalau misalkan pemerintah ternyata keras menjalankan program ini, nggak ada dananya untuk melanjutkan program makan siang gratis ini, gimana kalau sebahagian dari gaji para dewan, ya, gaji anggota dewan, gaji para menteri dan juga pejabat-pejabat pemerintah yang lain dipotong atau disumbangkan untuk makan siang gratis ini. Gak usah mikir segala jauh-jauh ke zakat segala, uang zakat digunakan untuk program makan siang gratis kejauhan. Contohin dulu aja dah sama bapak dan teman-teman ya, sumbangin sebagian gajinya untuk berjalannya program tersebut ya. DKI Jakarta. Kala itu program Anies Baswedan tersebut menyasar sebagian anak SD, PAUD, dan SLB di sekitar 450 sekolah di Jakarta. Sayangnya, program tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19, meskipun Anies berusaha untuk melanjutkan lagi pada 2022. Walau begitu, kini program Anies Baswedan tersebut telah berhenti. Saat ditelusuri, pemberian makan gratis versi Anies Baswedan tersebut dihargai sekitar Rp10.890 per anak dan dikelola oleh komite sekolah. Menu makanan tersebut juga telah dipantau oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut beberapa sumber, program makan siang gratis versi Anies Baswedan tersebut berbeda dengan Prabowo Subianto karena tidak memotong anggaran pendidikan. Bahkan program makan siang gratis versi Prabowo tersebut melanjutkan program Anies Baswedan di Jakarta. Jadi Anies Baswedan sudah melakukannya pada tahun 2019. Bedanya adalah dalam pelaksanaannya tidak perlu memotong anggaran pendidikan dan tidak perlu memotong anggaran bansos dan anggaran kesehatan, namun bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Sedangkan program makan bergizi gratis versi Prabowo memotong hampir 10% dari anggaran total pendidikan nasional pada tahun 2025 atau sekitar 71 triliun rupiah. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis MBG juga diambil dari zakat. Namun, usulan tersebut menuai kontroversi di kalangan publik. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas memberikan komentar. Ia mengatakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat. Pasalnya, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa zakat hanya untuk golongan fakir dan miskin. Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin, ujar Anwar dalam keterangan resmi. Sehingga tidak tepat jika penerima program ini berasal dari keluarga dari ekonomi mampu. Kecuali dana yang diambil berasal dari infak dan sedekah yang ketentuannya tidak seketat zakat. Anwar pun menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas,
maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup 1 atau 2 hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada, imbuh dia. Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk program makan bergizi gratis. Namun, usulan pendanaan yang berasal dari zakat masih sebatas wacana. Saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, kata Sultan di gedung DPR, Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025.